akan disampaikan oleh teman kami Rindu Patrickson Pandianan dan kemudian diikuti oleh teman yang lainnya. Baiklah, waktu dan tempat dipersilakan. Juga tentang penempatan petugas biasanya tidak sesuai. Memang barangkali harapan kita uh, berjalan menuju ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan, peraturan dan lain-lain. Karena itu tadi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Banyak barangkali bukan banyak ya, beberapa syarat SDM yang harus ada di puskesmas, Masya Allah, itu di sistem yang selalu melaporkan Simpek yang melaporkan kebutuhan pegawai, kondisi pegawai di suatu puskesmas dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya tetap memang belum, terutama dari segi jumlah itu belum sesuai. Misalnya saat ini di Puskesmas Kedangi Besar ada 19 kalau nggak salah bidan. Nah, itu kan kebanyakan. Kemudian kami untuk tenaga keuangan misalnya Bu, karena puskesmas kita sudah blud, tentu seharusnya ada sarjana ekonomi. Saat ini sudah sih, kalau sudah 2 atau 3 tahun belakangan ini sudah ada pegawai kontrak proposal supaya diteruskan kepada Pemkot, itu sudah kita lakukan. Ini nomor 3 ini diganti ya. Ganti mungkin kalau advokasinya sudah dilakukan, mungkin yang belum itu tindak lanjut ya. Tindak lanjut dari advokasinya itu ke puskesmas yang belum maksimal gitu ya. Mungkin gitu ya Bu ya. Enggak juga kalau menurut saya Bu. Enggak juga ya. Karena apa ya, kalau seingat saya sebagai orang yang sudah berpuluh tahun di puskesmas, kalau zaman dahulu kala memang jamban ini kan ada bantuan pemerintah. Jadi masyarakat tinggal menyediakan tempat, semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah, bahkan untuk ongkos tukangnya pun sudah dikasih. Kemudian khusus untuk wilayah kerja Puskernali Besar itu malah di lurah-lurah itu, apakah itu di Kota Jambi ya Ren? Saya tidak tahu. Di kantor lurah itu mereka punya cetakan untuk membuat leher angsa itu Bu. Kita punya Bu. Iya, di lurah-lurah itu punya. Nah, seperti itu komitmennya yang sudah ada ya Bu ya. Sudah dilaksanakannya sampai sejauh itu. Nah, kalau saya tidak salah arti, Bu ya. Iya. Apa? Namanya juga belajar. Oke. Berarti habis ya ini untuk ke-8 mahasiswa Kesmas sudah mempresentasikan magang, hasil magangnya. Mungkin ada tambahan nggak Bu atau Pak Lauren untuk perbaikan nanti magang ke depannya mahasiswa kita, apakah ada masukan ataupun saran supaya kualitas magang mahasiswa prodi kita bisa ditingkatkan lagi mungkin. Terima kasih Ibu. Secara institusional saya sangat berterima kasih kalau Unja, alhamdulillah belakangan ini kalau masukan-masukan yang lain sih saya rasa dado cukup lah, sudah baik mereka juga. Adik-adik alhamdulillah selama ini kalau menurut penilaian saya dari jauh, karena dia lebih banyak sama Pak Loren Bu, mereka ya baik lah. Kalau saya bilang sangat baik juga nanti saya lebay. Sikap perilaku alhamdulillah baik.
Nah, kalau untuk masukan kepada Unja, rasanya dari saya enggak, sama saya welcome aja kalau seandainya Unja memang mau mengirim secara teratur, secara reguler mahasiswanya ke kami insya Allah akan menerima. Mungkin kalau Iya. kalau masuk ke dari saya, mungkin Bu, kalau misalnya ada mahasiswa PBL seperti ini, kalau bisa mungkin lebih lengkap lagi, Bu. Apa misalnya dari Masih dari minatannya ya. Iya, dari jurusannya. Jadi ya satu tadi itu kan memang dia bisa membuka warna baru untuk masyarakat, bukan untuk kita sebetulnya. Jadi kalau kita yang ke masyarakat ini kadang-kadang kan masyarakat juga sudah enak melihat saya kan. Tapi mungkin dengan adanya anak-anak muda seperti ini mungkin lebih memberikan warna baru, sangat cocok untuk dijadikan lokasi praktek belajar lapangan seperti itu, karena di Kelurahan Bagan Peti itu masih ada yang tipe pedesaan, terus untuk Kenali Besarnya itu ada tipe perkotaan gitu. Jadi lengkap karakteristik ininya, geografisnya. Kira-kira itu, Bu. Iya. Karakteristik penduduknya urban dan rural ya Pak ya, kota dan karena di perbatasan itu ya, jadi ada semua gitu karakteristik masyarakatnya. Saya juga mungkin di sini masih ada Pak Kaprodi, Pak Laude, masih ada nggak Pak Laude? Masih ada Bu Mita. Mau untuk izin untuk sampaikan kira-kira sepatah dua patah kata dari Prodi untuk ini Puskesmas. Saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Kenali Besar. Saya hormati juga Pak Lauren selaku pembimbing. Dan sebelumnya saya sering komunikasi sama Pak Lauren. Saya sampaikan kalau Pak Lauren yang sudah pegang mahasiswa pasti mahasiswa. Saya anak-anak sering saya komunikasi sama beliau dan saya rasa beliau sangat memang profesional dalam membimbing mahasiswa. Dan sebelumnya kami dari program studi mengucapkan terima kasih banyak pada Puskesmas Kenali Besar yang sudah menerima mahasiswa kami dan membimbing mahasiswa kami dengan sangat baik, dan tentunya pasti ada beberapa kekurangan dari mahasiswa kami, misalnya cara berpikirnya mungkin, cara menulisnya, karena sebenarnya ini mahasiswa semester 6 Pak Bu, jadi karena mereka sedikit sekali pemaparan terkait teori-teori yang memang berhubungan dengan peminatannya mereka, sehingga memang mereka itu masih belum terlalu matang gitu dalam proses berpikirnya, sehingga tadi ada beberapa mungkin istilah-istilah yang menurut kita agak sedikit awam seperti genangan air dan beberapa hal lainnya, itu kan mungkin sesuatu yang lebih general gitu. Itu karena mungkin keterbatasan dari adik-adik yang masih semester 6 masih butuh banyak belajar lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf karena belum bisa sampai ke sana. Ini lagi berbarengan juga dengan ujian. Ini di depan Pak Gusti lagi menunggu saya mau ke kampus lagi. Ada beberapa urusan yang mungkin bisa ini. Semoga nanti ke depannya bisa kita terus menjalin kerjasama antara Puskesmas Kenali Besar, baik itu dalam hal pendidikan maupun dalam penelitian. Tentunya itu yang sangat kami harapkan, dengan sangat mengapresiasi atas segala upaya ataupun partisipasi dari Puskesmas Kenali Besar yang sudah membantu adik kami supaya bisa mencapai kompetensi.